Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua kita di materi matematika sekaligus materi terakhir dari bab program linier. Sekarang kita akan mempelajari mengenai nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Nah, penerapan nilai optimum ini berguna untuk menentukan keuntungan maksimal ataupun memaksimalkan suatu proses produksi maupun pemasaran. Nah, misalkan di sini terdapat suatu contoh, seorang pengusaha, dia mempunyai modal Rp1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Itu untuk sebuah lemari dan sebuah meja. Jadi untuk lemari 20 lembar dan untuk meja 8 lembar. Sedangkan ongkos yang dikeluarkan untuk membuat lemari dan meja, untuk lemari ongkosnya itu 80.000 dan untuk meja 40.000. Keuntungan yang diperoleh untuk satu lemari itu 17.500 dan untuk meja itu 8.000. Nah, di sini kita akan membuat model matematika terlebih dahulu dari permasalahan tersebut, lalu kita tentukan berapa banyak lemari dan meja yang harus diproduksi sehingga nanti dari modal yang ada bisa diperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, ini sama seperti di pertemuan sebelumnya, kita misalkan terlebih dahulu nilai X sebagai banyaknya lemari yang diproduksi dan Y sebagai banyaknya meja yang diproduksi. Nah, yang diproduksi itu kita buat ke dalam tabel terlebih dahulu. Jadi ada lemari sebagai X, di sini mejanya Y, dan ada persediaannya. Nah, untuk biaya, ongkos pembuat lemari itu kan ada di sini, 80.000. Berarti kita tulis di sini 80.000, dan untuk meja ada 40.000, dan uang yang dipunyanya itu hanya 1.600.000. Berarti kita tulis di sini persediaan. Nah, dan untuk bahan, lemari itu membutuhkan 20 lembar papan. Berarti di sini tulis 20, dan untuk meja butuhnya 8. Persediaan lembar papannya hanya 360. Kita tulis di sini. Dan yang terakhir itu kolomnya keuntungan yang diperoleh untuk satu lemari jika terjual itu keuntungannya 17.500 dan untuk meja 8.000. Nah, kita tulis dulu ke dalam model matematika. Berarti untuk yang pertama 80.000 X ditambah 40.000 Y karena nggak mungkin lebih dari modal. Jadi modalnya harus hanya 1.600.000, berarti produksinya harus 1.600.000 ataupun kurang, nggak boleh lebih. Jadi di sini tandanya kurang dari atau sama dengan 1.600.000. Nah, ini bentuknya bisa disederhanakan. Semuanya bisa dibagi 40.000, sehingga nanti akan diperoleh 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 40. Ini pertidaksamaan yang pertama. Nah, sekarang untuk yang kedua. Berarti yang ini 20X ditambah 8Y kurang dari atau sama dengan 360. Yang ini juga sama, masih bisa disederhanakan. Kalau dibagi 4 semuanya, nanti akan diperoleh 5X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 90. Nah, dan produksi untuk nilai X dan Y-nya, untuk lemari sama mejanya, pastilah tidak diproduksi atau nilai 0, dan lebih, nggak mungkin ada nilai negatif, sehingga di sini X dan Y-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Dan yang terakhir, X dan Y-nya anggota bilangan caca. Bilangan caca itu bilangan yang dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa misalkan bukan bilangan real? Kalau bilangan real kan ada pecahan, ada desimal, sedangkan ini lemari sama meja tidak mungkin diproduksi setengah, ataupun seperempat, atau 0,3. Sehingga X dan Y-nya itu bilangan caca. Nah, keuntungan bersih yang diperoleh itu 17.500 X ditambah 8.000 Y. Inilah yang disebut sebagai fungsi tujuannya. Fungsi tujuan ini bentuknya yaitu Z sama dengan AX tambah BY yang ini. A-nya 17.500, B-nya 8.000. Nah, fungsi tujuan ini yang akan dimaksimalkan atau diminimumkan nantinya. Fungsi yang dimaksimalkan atau diminimumkan itu disebut sebagai fungsi objektif nantinya.
Nah, untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif itu ada menggunakan uji titik pojok dan metode garis lidik. Yang akan kita bahas pertama yaitu uji titik pojok. Nah, itu kan dari nilai fungsi tujuan itu kan ada AX tambah BY. Nanti akan dibandingkan sesuai dengan nama metodenya titik pojok. Berarti nanti setiap pojok-pojok dari daerah penyelesaiannya itu kita bandingkan. Kalau nilainya yang terbesar itu disebut nilai maksimum dan yang terkecil sebagai nilai minimum. Nah, dari soal kan pertidaksamannya yang ini. Langkahnya sama seperti di awal pertemuan sebelumnya. Kita tentukan daerah penyelesaiannya dulu. Langkah pertama kita misalkan saat X-nya 0 dan Y-nya 0. Berarti kalau saat X-nya 0 diperoleh Y-nya 40. Kalau saat Y-nya 0 diperoleh X-nya 20. Untuk persamaan berikutnya sama. Nah, sehingga nanti kita punya beberapa titik koordinat. Tinggal kita gambar pada daerah bidang kartesius. Kita punya titik 0,40. Nah, ada di sana, lalu 20,0. Tinggal ditarik garis. Kita uji titik lagi untuk menentukan daerah penyelesaiannya yang sebelah kiri atau sebelah kanan gitu. Kita uji dari sini. Kita substitusikan 0,0. Kalau X sama Y-nya diganti dengan 0, berarti ini 2 kali 0 tambah 0, hasilnya ternyata benar, kurang dari 40. Berarti daerah yang ada 0,0 yaitu daerah yang sebelah sini benar. Yang sebelah sana kita blok. Nah, lalu yang berikutnya ada titik 45, di sana 0,45 dan 18,0. Sama seperti tadi, kita substitusikan 0,0. Lebih mudahnya langsung aja. Apakah 0 kurang dari 90? Kalau benar, berarti daerah ini benar karena memuat 0,0 di sini. Daerah yang sana kita blok. Lalu X dan Y-nya ini lebih dari 0. Nah, sehingga diperoleh daerah penyelesaiannya itu seperti ini. Yang masing-masing titik pojoknya itu 0,40 dan di sana 18,0. Tapi ada satu titik pojok lagi yang belum diketahui. Yaitu yang tengah yang ini. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita akan membahas lagi ke SPLDP. Sistem persamaan linear dua variabel yang kalian pelajari di kelas 9 SMP ataupun di semester 1. Nah, kita tentukan nilai X dan Y-nya. Mau menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun gabungan, ini bebas. Misalkan yang akan dieliminasi itu Y, berarti koefisiennya harus sama dulu. Karena yang bawah 2, berarti yang atas udah aja kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Sehingga kalau satu baris ini kita kalikan 2 akan diperoleh 4X tambah 2Y sama dengan 80. Dan yang kedua, 5X tambah 2Y sama dengan 90. Kalau yang ini tetap karena dikalikan 1. Supaya nilai Y-nya habis harus dikurangi atau ditambah. Ini ada 2Y, di sini juga ada 2Y. Supaya habis berarti dikurang. Jadi tersisa 5. Yang ini habis 4X dikurangi 5X. Hasilnya negatif. X sama dengan negatif 10. Berarti X-nya 10. Nah, nanti substitusikan ke persamaan. Bebas ini kalau mau yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Kalau disubstitusikan ke sini berarti tinggal dikalikan 2 kali 10 tambah Y sama dengan 40 yang ini. Sehingga 20 ditambah Y sama dengan 40. Y-nya 40 dikurangi 20. Hasilnya 20. Jadi sebenarnya koordinat di sini, nah coba lihat perubahannya. X-nya 10, Y-nya 20. Berarti di sini 10,20. Nah, tinggal kita bandingkan. Tadi diketahui bentuk fungsi tujuannya yaitu 17.500X ditambah 8.000Y. Dan kita punya 3 titik pojok. Ada 0,40 di sini, lalu 10,20 dan 18,0. Kalau titik pojok yang di sini 0,0 jangan dihitung aja. Karena kalau disubstitusikan nanti hasilnya udah pasti 0, nggak ada keuntungan. Nah, kalau yang ini kita tinggal ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 40. Ini habis berarti
8.000 kali 40 hasilnya 320. Jadi kalau memproduksi lemarinya, kalau lemarinya tidak diproduksi dan mejanya diproduksi sebanyak 40, maka akan diperoleh keuntungan 320.000. Nah, sekarang yang kedua, kalau memproduksi 10 lemari dan 20 meja, substitusikan, keuntungan yang akan diperoleh itu 335. Sedangkan kalau memproduksi 18 lemari dan tidak memproduksi meja, akan diperoleh 315.000. Yang ditanyakan itu keuntungan terbesar yang paling diperoleh. Paling besarnya yaitu 335.000 dari ketiga hasil yang ini. Hal ini akan tercapai jika memproduksi 10 lemari dan 20 meja. Nah, seperti ini salah satu penerapan dari matematika dalam menentukan keuntungan maksimum dari suatu fungsi. Nah, untuk yang kedua, ini kita akan menggunakan metode garis lidik. Metode garis lidik ini yang paling mudah, tapi hati-hati karena yang menentukan itu cara kalian menggambar garisnya. Kalau salah saja sedikit, itu hasilnya bisa beda. Nah, misalkan kita punya contoh soal yang baru, kita gambar untuk menentukan daerah penyelesaiannya masih sama seperti di pertemuan sebelumnya. Nah, ini kan daerah penyelesaiannya. Kalau menentukannya menggunakan metode garis lidik, itu kita cukup menggambar yang ini. Gak harus dicek satu persatu nilai X-Y-nya. Di sini fungsi tujuannya 4X tambah 5Y. Kita gambar. Nah, 4X tambah 5Y, sebelum menggambarnya kita tentukan dulu. Sama di sini ada titik pojok. Kalau misalkan di yang metode yang tadi itu nilai titik pojoknya disubstitusikan, kalau ini enggak disubstitusikan. Kita cukup lihat mana yang terjauh dan mana yang terdekat. Kita cari sama seperti tadi, tentukan nilai X dan Y-nya dari perpotongan kedua garisnya. Nah, dari hasil perhitungan, ini masih sama menggunakan metode eliminasi substitusi, itu diperoleh titik 3,4, sehingga ada 3 titik. Nah, fungsi objektifnya 4X tambah 5Y. Kita gambar di mana letaknya. Sama seperti sebelumnya, kita tukar posisi. X kan 4 di sini, Y 5. Tukar aja posisinya, jadi 4 ada di Y, 5 ada di X. Nah, kita gambar garisnya. Inilah garis lidiknya. Lalu, coba kalian lihat perubahannya. Yang ini kita geser, karena ada 3 titik pojok. Berarti di sini, geser lagi ke atas. Nah, asalkan melewati titik pojoknya. Geser lagi ke sebelah sini. Nah, yang kita bandingkan itu mana yang maksimum sama yang minimum di sini. Garis yang paling dekat dengan titik asal itu garis yang ini. Karena garis fungsi tujuannya tadi yang ini. Nah, yang ditanyakan tadi di soal adalah nilai minimum. Nilai minimumnya dicapai di titik 3,4 yang perpotongan yang ini. Tinggal disubstitusikan, cukup satu saja yang disubstitusikan ke fungsi tujuan. Jadi kalau X sama Y-nya kita ganti dengan 3 dan 4, maka akan diperoleh hasilnya 32. Jadi nilai minimumnya akan dicapai di titik 3,4 dengan nilai 32. Nah, jadi patokannya, garis yang paling dekat dari titik asal itu kita sebut sebagai nilai minimum nantinya yang melewati titik pojok yang mana, sedangkan yang paling jauh itu nilai maksimum. Jadi kalau ditanyakannya, mana nilai minimumnya di sini? Berarti nilai minimum yang paling dekat, kalau maksimum yang paling jauh. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.